Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirta Fikri Hasannya dari kelas A5 Manajemen. NIM saya 2261309. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi pengorganisasian. Pembahasan saya ada 3, yaitu yang pertama pengorganisasian, yang kedua desain organisasi dan sejenisnya, yang ketiga kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab. Pengorganisasian merupakan salah satu proses terlaksananya manajemen pada suatu organisasi, dan pengorganisasian itu sangat penting dalam manajemen karena membuat posisi setiap individu jelas dalam struktur pengerjaan dan mulai pemilihan, pengalokasian, dan pendistribusian kerja yang profesional. Desain organisasi merupakan proses untuk membentuk koneksi dan membangun struktur untuk memenuhi tujuan organisasi. Jenis desain organisasi ada 3, yaitu desain struktur sederhana, yang kedua desain struktur birokrasi, yang ketiga desain struktur matris. Desain struktur organisasi modern yaitu ada 2, organisasi virtual, yang kedua organisasi nirbatas. Desain struktur organisasi online yaitu ada 2, pendekatan dalam desain organisasi, yang kedua desain organisasi modern dibagi 2, desain horizontal, desain vertikal. Desain organisasi dan jenisnya, yang pertama desain horizontal, kemajuan teknologi dan lingkungan yang mengglobal, struktur horizontal menjadi semakin penting sebagai sarana untuk membina kerjasama dan menarik serta mempertahankan klien. Yang kedua, desain vertikal. Pada masa lalu, ketika persaingan berkurang dan keadaan pasar lebih stabil, dan sebelum ada situasi tanpa batas karena perbaikan teknologi, informasi dan globalisasi, model birokrasi efektif. Kemampuan, wewenang dan tanggung jawab. Kekuasaan atau disebut dengan power, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan merubah sikap tingkah laku individual atau kelompok dalam organisasi. Kemampuan ini dimiliki setiap orang. Wewenang atau authority yaitu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah kepada orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Apabila kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, maka wewenang adalah hak untuk mempengaruhi orang lain. Ada 2 pandangan, yaitu yang pertama teori formal, yang kedua teori penerimaan. Pendelegasian yaitu proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Alasan mengapa pendelegasian perlu dilaksanakan ada 4, yaitu yang pertama efisiensi organisasi, yang kedua manajer memusatkan pada tugas penting yang tidak bisa dikerjakan orang lain, yang ketiga sarana kaderisasi, bawahan menerima wewenang dalam belajar, yang keempat manajer tidak selalu mempunyai pengetahuan, keterampilan semua jenis pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi pengorganisasian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.